Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Bab 1. Pertemuan di arena gulat. Di tengah padang pasir yang luas, terdapat sebuah arena gulat yang menjadi pusat perhatian bagi penduduk Mekah. Disinilah Rukana bin Abdullah, juara pegulat yang disegani, menjalankan rutinitasnya. Tubuhnya yang besar dan kekar menonjol di antara kerumunan yang berkumpul untuk menyaksikan aksi-aksinya yang spektakuler. Saat itulah, langkah-langkah tenang dan tegas Nabi Muhammad SAW terdengar di arena. Meskipun posturnya lebih kecil dibandingkan Rukana, aura kebijaksanaan dan ketenangan terpancar jelas dari sosok beliau. Rukana memandang Nabi Muhammad dengan tatapan heran, tidak biasa melihat seseorang yang menantangnya dengan begitu percaya diri. "Siapakah orang ini yang berani berdiri di hadapanku?" gumam Rukana, merasa diuji oleh keberanian orang yang baru saja datang. Nabi Muhammad mendekati Rukana dengan langkah mantap. "Apa kabar, Rukana? Saya ingin berbicara denganmu," ucap beliau dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Rukana menatap Nabi Muhammad dengan pandangan tajam, mencoba menilai orang yang berani menantangnya. "Apa yang ingin kau bicarakan denganku, wahai Muhammad?" tanya Rukana dengan nada sedikit menantang. "Saya ingin berduel gulat denganmu, Rukana," ujar Nabi Muhammad dengan mantap, tanpa terlihat ragu sedikit pun. Tawa terdengar di antara kerumunan yang menyaksikan pertemuan ini. Mereka tidak percaya bahwa ada yang berani menantang Rukana, juara pegulat yang sulit ditaklukkan. Namun, Nabi Muhammad tetap tenang, siap menghadapi tantangan. Rukana tertawa dengan keras, merasa dihibur oleh keberanian Nabi Muhammad. "Kau benar-benar berani, wahai Muhammad. Namun, apakah kau yakin bisa mengalahkanku?" ucap Rukana sambil tertawa. "Demi kebenaran yang saya bawa, saya yakin akan mendapatkan pertolongan dari langit," jawab Nabi Muhammad dengan mantap, meyakinkan Rukana akan tujuan dan keyakinannya. Pertarungan gulat antara Rukana dan Nabi Muhammad pun segera dimulai, menjadi awal dari sebuah kisah yang akan membawa perubahan besar bagi Rukana dan seluruh komunitas di sekitarnya. Bab 2. Duel gulat untuk kebenaran. Dalam suasana hening di arena gulat, Rukana dan Nabi Muhammad bersiap untuk bertarung. Mata mereka saling menatap, penuh dengan keberanian dan tekad. Kerumunan yang berkumpul menahan napas, menyaksikan pertarungan antara juara pegulat yang tak terkalahkan dan seorang nabi yang membawa pesan kebenaran. Rukana melangkah maju dengan langkah-langkah yang mantap, sementara Nabi Muhammad tetap tenang dalam sikapnya. Mereka bersiap untuk berduel, menunjukkan kekuatan fisik mereka masing-masing. "Demi kebenaran yang saya bawa, Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada saya," gumam Nabi Muhammad dalam hati, menguatkan tekadnya. Pertarungan pun dimulai dengan gerakan cepat dan gesit. Rukana mencoba menerapkan kekuatannya yang luar biasa, sementara Nabi Muhammad menggunakan kecekatan dan kebijaksanaannya untuk menghadapi serangan-serangan lawannya. Pukulan demi pukulan dilancarkan, tetapi Nabi Muhammad terus menahan serangan Rukana dengan keahliannya. Tidak ada yang bisa meramalkan hasil dari pertarungan ini, karena keduanya menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Saat momen kritis tiba, Nabi Muhammad dengan gesit berhasil menjatuhkan Rukana ke tanah, menunjukkan keunggulan dalam pertarungan ini. Kerumunan terdiam, terkesima oleh kejadian yang baru saja mereka saksikan. Rukana bangkit kembali dengan kesadaran bahwa kekalahan ini tidak hanya sekadar kekalahan fisik, tetapi juga kekalahan dalam hati. "Kau benar-benar luar biasa, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam," ucap Rukana dengan penuh kagum, mengakui kekuatan dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Nabi Muhammad tersenyum dengan tulus, merasa lega bahwa pesannya telah disampaikan dengan jelas melalui pertarungan ini. "Kekuatan sejati datang dari Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pertolongan kepada hambanya yang taat," jawab beliau dengan rendah hati. Pertarungan ini tidak hanya berakhir dengan kekalahan fisik Rukana, tetapi juga dengan kemenangan spiritual yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ini adalah awal dari perjalanan menuju kebenaran dan keimanan yang lebih dalam bagi Rukana dan komunitas di sekitarnya. Bab 3. Cahaya hidayah dalam gelapnya kegelapan. Setelah kekalahan dalam duel gulat yang memukau itu, Rukana merasa terguncang.
Dia merenung dalam diam tentang arti dari kekalahan itu dan pesan yang disampaikan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langit-langit rumahnya tidak lagi terasa sama. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah dia pertimbangkan sebelumnya. Apakah kekuatan sejati berasal dari kekuatan fisik belaka? Apakah ada yang lebih penting dari sekadar meraih kemenangan dalam pertarungan? Rukana pun memutuskan untuk mendatangi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan lagi sebagai lawan, tetapi sebagai pencari kebenaran. Dia ingin memahami lebih dalam pesan yang dibawa oleh Nabi, yang mampu mengalahkan dirinya tidak hanya dalam gulat, tetapi juga dalam hati dan pikirannya. Demi Allah, aku tidak pernah merasa sekuat ini sebelumnya, gumam Rukana dalam hati, menemukan keberanian baru untuk mencari kebenaran. Dia mendatangi rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan langkah-langkah mantap. Ketika mereka bertemu, Rukana tidak lagi menyiratkan kebencian atau permusuhan. Sebaliknya, dia memandang Nabi dengan penghormatan yang mendalam. Wahai Muhammad, aku datang kepadamu bukan lagi sebagai lawan, tetapi sebagai pencari kebenaran, ucap Rukana dengan suara tulus. Nabi Muhammad menyambut kedatangan Rukana dengan senyuman hangat. Marilah, duduklah bersamaku. Apa yang ingin kau ketahui? Tanya beliau dengan lembut. Rukana pun mulai mengutarakan keraguan dan pertanyaan yang menghantuinya sejak kekalahan dalam duel gulat itu. Dia mendengarkan dengan seksama saat Nabi Muhammad menjelaskan konsep tentang kekuatan sejati yang berasal dari iman dan ketaatan kepada Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, apa yang kau katakan begitu beresonansi dalam hatiku, ucap Rukana dengan suara yang penuh penghayatan. Aku ingin belajar lebih banyak tentang agama yang kau bawa. Nabi Muhammad tersenyum, merasa bahagia bahwa pesannya telah diterima dengan baik oleh Rukana. Mereka pun mulai menjalin hubungan yang erat, bukan lagi sebagai lawan, tetapi sebagai sahabat yang saling mendukung dalam perjalanan menuju kebenaran. Inilah awal dari transformasi yang mendalam dalam hidup Rukana, yang tidak hanya menemukan kekuatan dalam iman, tetapi juga menjadi duta kebenaran dalam komunitasnya. Perjalanan ini akan menjadi saksi dari keajaiban kekuatan hidayah yang dapat mengubah hati yang keras menjadi lembut dan penuh kasih. Bab 4. Cahaya kebenaran yang menerangi gelapnya kegelapan. Perubahan yang terjadi dalam diri Rukana tidak luput dari perhatian komunitas sekitarnya. Mereka terheran-heran melihat transformasi yang begitu besar dalam diri pegulat yang dulunya ditakuti itu. Namun, bagi Rukana, perubahan itu adalah bukti dari keajaiban hidayah yang menghampirinya. Dengan tekad yang bulat, Rukana mulai mempelajari ajaran Islam lebih dalam. Dia mendengarkan khotbah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh khidmat, mengikuti pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh para sahabat, dan rajin bertanya tentang hal-hal yang belum dia pahami. Setiap hari, Rukana merasakan cahaya kebenaran yang semakin menerangi hatinya yang dulu gelap oleh kemusyrikan. Dia merasa semakin dekat dengan Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi, yang telah memberikan petunjuk kepadanya melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan rohaninya yang panjang itu, Rukana juga menjadi duta kebenaran bagi komunitasnya. Dia berbagi cerita tentang perjalanan keimanan yang telah dia alami, menginspirasi banyak orang untuk mendekatkan diri kepada Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rukana mengumumkan keislamannya secara terbuka di hadapan seluruh komunitas Mekah, banyak yang terkejut dan bahkan tidak percaya. Namun, keberanian dan ketulusannya membuat banyak orang mempertimbangkan untuk mengikuti jejaknya. Rukana terus menjalani kehidupannya dengan penuh dedikasi untuk beribadah kepada Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi contoh yang hidup tentang bagaimana hidayah dapat mengubah seseorang dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Dengan demikianlah, kisah Rukana bin Abdullah menjadi satu lagi bukti dari kekuatan keajaiban hidayah yang dapat merubah hati dan mengubah takdir seseorang. Dan dari perjalanan hidupnya, kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa yang Maha Pemurah. Bab 5, Pesan Kebenaran yang Abadi. Kisah perubahan dan keberanian Rukana bin Abdullah menjadi legenda di antara masyarakat Mekah. Setiap orang yang mendengar cerita tentangnya terinspirasi oleh perjalanan spiritualnya yang luar biasa. Dari seorang juara pegulat yang ditakuti menjadi pilar kebenaran dan keimanan. Melalui pengalaman hidupnya,
Rukana mengajarkan kepada kita semua bahwa hidayah tidak mengenal batas atau latar belakang. Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya kepada siapapun yang tulus mencarinya, tanpa memandang masa lalu atau status sosial. Pesan yang dibawa oleh Muhammad SAW juga tetap relevan hingga hari ini. Beliau adalah teladan sempurna bagi umat manusia, mengajar kita tentang cinta, keberanian, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Dari kisah Rukana, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Terkadang, ia datang melalui peristiwa-peristiwa yang tidak terduga, seperti duel gulat antara Rukana dan Muhammad SAW. Namun, yang pasti adalah bahwa kebenaran selalu menang atas kegelapan, dan cahayanya akan selalu menerangi jalan bagi mereka yang mencarinya dengan tulus. Karenanya, mari kita terus mengambil pelajaran dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mencari kebenaran dengan tulus, mengikuti jejak keberanian Rukana dalam menghadapi perubahan, dan menjadikan Muhammad SAW sebagai teladan dalam segala aspek kehidupan kita. Dengan demikianlah, kisah Rukana bin Abdullah tidak hanya menjadi sebuah cerita fiksi yang menghibur, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap langkah perjalanan hidup kita, dan semoga kita semua dapat menemukan cahaya kebenaran dalam gelapnya kehidupan. Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua dalam perjalanan kita menujunya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.